ada 21 pahlawan kalau tidak salah saya yang masih tercatat di Google itu yang tidak tahu makamnya di mana itu. Kalau yang baru kalau masih kurang ya makamnya aktivis yang 13 itu. Itu kan juga tidak ada makamnya gitu. Atau memang tidak dibuka makamnya di mana, karena kalau makamnya ketahuan pula siapa yang makamkan di sana dan diusut-usut siapa yang punya kendali itu. Itu memang misteri 98 cukup luas sebenarnya, cuma karena selalu ditutup-tutupi dan cenderung mau dilupakan gitu pada orang-orang yang bersangkutan. Oke lah gitu kalau memang itu mau ditutupi, tapi kita masyarakat Indonesia ini tahu kok kalau itu memang sengaja ditutup-tutupi gitu. Jadi nantinya juga akan bisa terbuka ke satu saat gitu. Semangat Indonesia, selalu semangat untuk Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan ngobrol di seputaran Capres karena memang semuanya sudah makin mengerucut. Gitu. Sementara kita di Respon ini adalah sudah jelas posisinya sebagai kelompok yang mendukung Ganjar Pranowo. Jadi ikut komandonya Pak Jokowi, kita mendukung Ganjar Pranowo. Nah, komentar kita tentang capres yang lain tentunya ada kepentingan kita, khususnya tentang informasi-informasi yang tidak benar itu harus diluruskan, gitu, ya. Kalau di situ ada pembelokan, kita harus lawan, gitu. Karena kita mau semua yang disampaikan bebas, merdeka, sesuai dengan apa inti masalahnya, tapi disampaikan dengan benar, gitu. Jadi jangan dikarang. Nah, karena kita takut karena beberapa waktu belakangan ini sudah mulai muncul kebohongan-kebohongan yang dinarasikan seperti tahun-tahun 2014, tahun 2019 yang kita anggap terlalu brutal untuk berkampanye. Padahal intelektualitas kita kan, apalagi capres-capresnya kan orang berpendidikan gitu. Partai pengusungnya juga demikian, tapi kan yang disemburkan itu sampah yang merusak tatanan sosial kita. Gitu. Ini kita tidak mau lagi terjadi, jadi kita terus mengawal itu supaya tidak timbul keributan bertanding dalam kontestasi capres, tapi kualitasnya makin turun. Itu sebagai catatan, itu harus dipahami oleh semua capres dan pendukung masing-masing capres ya. Kita mau bahas tentang Pak Prabowo yang kemarin ikut diundang juga di APEKSI, jadi Asosiasi Pemerintah Kota, mengadakan acara di Makassar dan 3 capres dikasih waktu untuk bicara apa yang perlu disampaikan gitu. Harusnya APEKSI maunya itu adalah gambaran program, tapi yang keluar kan memang agak sedikit lucu-lucu. Dari Pak Anies itu yang paling ekstrim disampaikan ya tentang kemiskinan ekstrim yang ada di Jakarta gitu kan. Mungkin maksudnya mau ngerjain pemerintah pusat, nggak tahu. Itu sebenarnya di ranahnya dia gitu, itu domainnya dia karena terjadinya kemiskinan ekstrim itu kan di periode dia 2018 sampai 2022. Naik 2% kemiskinan Jakarta dengan APBD yang begitu besar. 5 tahun 500 triliunan lebih kurang seperti itu. Kalau di-compare dengan Jawa Tengah itu kan itu 28 kalinya gitu APBD Jakarta itu. Tapi ya itu persoalan Anies karena memang dia kalau ngomong selalu lupa. Pak Ganjar menyampaikan waduk wadas yang imbasnya kepada dirinya dibully sampai sekarang. Padahal persoalan itu sudah diselesaikannya karena sudah beres dan sekarang waduk itu sedang dilanjutkan masa pembangunannya gitu. Pak Ganjar sudah permisi dengan Pak Jokowi. Udah lapor maksudnya bahwa itu dilanjutkan ya, Pak Presiden mengatakan silakan dilanjutkan. Nah kita sekarang fokus kepada apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo dalam paparan itu kan menyampaikan pemindahan makam di Ponorogo. Gitu. Nah ini nggak tahu kaitannya apa gitu, mau cari muka seperti apa, kok tiba-tiba mau memindahkan makam di Ponorogo balik ke Jogja mau gitu. Nah respon yang paling pertama
keluar itu dari Sultan Hamengkubuwono ke-10, karena itu masih keluarga Sultan gitu, karena Diponegoro kan anak Sultan Hamengkubuwono ketiga gitu. Jadi dia sebagai keluarga merespon itu tidak perlulah gitu. Nah, memang ya buat apa gitu. Makam Diponegoro itu kan di Makassar sudah 193 tahun, fine-fine saja dirawat sama masyarakat Makassar, karena semua masyarakat Indonesia ini kan tahu Diponegoro itu pahlawan nasional gitu. Jadi dia ditaruh dimanapun pasti dirawat. Ini kan sama juga dengan Imam Bonjol yang dimakamkan di Minahasa. Imam Bonjol kan orang Padang. Orang Padang juga nggak pernah minta dia pulang. Cut Nyadin di Sumedang, ya, orang Aceh. Apalagi yang lain, Cokro Minoto itu di Jogja dimakamkan, dia orang Ponorogo. Jadi nggak ada masalah, bos gitu. Jadi jangan mencari sesuatu isu yang seolah-olah menjadi isu perjuangan gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada urgensitasnya, nggak ada gitu. Sakralitas sebagai makam iya, tapi urgensitasnya nggak ada gitu. Nah, kalau mau jujur ya kita cari makam-makam yang tidak ada. Patimura, pahlawan itu tidak ada makamnya karena sejak habis digantung Belanda, tadi makamkan di mana kita nggak tahu ya. Hosokro Yosudarso, karena beliau mungkin kena musibah di tengah laut, itu juga tidak ada makamnya. Siapa lagi? Oto Iskandar Dinata itu tidak ada makamnya. Itu bisa ada 21 pahlawan kalau tidak salah saya yang masih tercatat di Google itu yang tidak tahu makamnya di mana itu. Kalau yang baru, kalau masih kurang ya makamnya aktivis yang 13 itu. Itu kan juga tidak ada makamnya gitu. Atau memang tidak dibuka makamnya di mana, karena kalau makamnya ketahuan pula siapa yang makamkan di sana, dan diusut-usut siapa yang punya kendali itu. Itu memang misteri 98 cukup luas sebenarnya, cuma karena selalu ditutup-tutupi dan cenderung mau dilupakan gitu pada orang-orang yang bersangkutan. Oke lah gitu, kalau memang itu mau ditutupi, tapi kita masyarakat Indonesia ini tahu kok kalau itu memang sengaja ditutup-tutupi gitu. Jadi nantinya juga akan bisa terbuka satu saat gitu. Catatan itu menjadi catatan negara gitu. Sehingga itu menjadi berkas yang tersimpan rapi pada satu saat kapanpun itu akan terbuka. Gitu. Apalagi kemarin Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa mengakui HAM berat itu pernah terjadi dan itu harus diselesaikan secara hukum. Jadi tinggal kapan itu dilakukan, ya kita tunggu saja nanti gitu ya. Pak PS ini kan sudah beberapa kali kita lakukan. Kita katakan bahwa beliau itu mau nyapres yang ketiga kali, ya kan? Tapi gayanya untuk menjual dirinya ini masih pakai gaya-gaya lama, isu-isu lama yang kita lihat itu ya isu basi sebenarnya. Apa yang mau dijual gitu? Ketegasan, karena gitu kan. Karena orang bilang, "Wah, tegas." Kalau kita nilai Pak Prabowo itu bukan tegas, itu beringas sebenarnya kalau menurut saya gitu, karena emosional, marah-marah, mana bisa jadi pemimpin dengan karakter seperti itu. Itu kalau kayak gitu menjadi pemimpin negara ya bisa perang terus sama tetangga gitu kan. Apa mau kayak gitu. Jadi jangan di-framing seolah-olah menjadi pemimpin tegas, tapi sebenarnya itu membahayakan gitu kan ya. Kampanye-kampanye yang lain kita harapkan tidak di copy paste kampanye 2014-2019 yang penuh fitnah, hoax dan sebagainya itu. Dicarilah kampanye yang manusiawi, yang punya gizi gitu, yang punya nutrisi, sehingga kampanye itu bisa dinikmati rakyat Indonesia. Program atau apa sajalah gitu, yang tidak terlalu dipaksakan membenar-benarkan yang tidak benar gitu ya. Gitu. Sekarang ini mungkin kalau kita lihat seperti statement tentang makam Diponegoro yang mau dipindahkan itu mungkin mau mengambil simpati gitu, atau memang tematiknya mau diarahkan ke simpatik sehingga mengambil hati gitu, dekat-dekat dengan Pak Jokowi juga mengambil simpati gitu.
Semuanya bisa terukur. Orang sekarang ini setelah ada medsos begitu luas, semuanya bisa menghitung, mengkalkulasi masing-masing pribadi capres ini seperti siapa gitu. Jadi, nah khususnya kami memang yang terus harus menggaungkan jangan salah pilih capres ini gitu kan. Semuanya pilihan bebas, tapi kita mengarahkan supaya tidak salah pilih, karena begitu salah pilih kita kacau ke depan sana gitu ya. Makanya kita arahkan ke Ganjar Pranowo karena dialah yang di-endorse Pak Jokowi dan dia dianggap bisa memegang tongkat estafet ke depan untuk meluruskan melanjutkan kinerja, melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Jokowi, karena kerjaan kita ke depan ini besar sekali gitu. Hilirisasi nikel dan sebagainya itu kerjaan besar yang sangat-sangat bermasa depan. Belum lagi ada smelter Freeport yang ada di Gresik, smelter tembaga atau emas terbesar di dunia itu gitu. Ini akan membawa kita di 2034 menjadi negara maju dengan income per kapita targetnya sekitar $15.000. Kalau sekarang kan baru 4.300. Nah, itu buying power-nya sangat berpengaruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini yang harus diamankan gitu. Nah, apapun yang kita bicarakan tentang capres, baik Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, ini kan kita bicara masalah kualitas gitu. Karena nggak bisa lagi dengan kualifikasi yang tinggi yang sudah diangkat Pak Jokowi, nggak bisa sembarangan orang yang tidak berkualitas ikut kontestasi gitu. Nah, alhamdulillah memang karena kalau sekarang sudah berprogres masing-masing capres show opos atau menjual diri ini ya ketahuan kualitasnya. Kita bisa menilai semuanya gitu. Ada yang tukang bohong gitu, ada yang pura-pura baik gitu. Tapi mungkin judulnya sebenarnya kan cuma balas dendam aja, sakit hati karena yang lalu-lalu sempat tersingkir terus balik lagi mau jadi presiden. Ini sebenarnya tujuannya apa kita nggak tahu. Tapi kita wanti-wanti kepada generasi muda untuk tidak salah pilih itu tadi. Yang baru viral lagi juga tentang anak-anak muda kemarin yang pakai kaos hitam bertuliskan putih di Jakarta, jalan di mall, di belakangnya ditulis orang baik tidak memilih penculik itu. Saya pikir itu juga nyindir untuk Pak Prabowo mungkin. Ya, kita senang karena anak muda sekarang sudah aware, udah care, sehingga nanti membawa dampak yang lebih baik gitu. Ini nanti akan dikuatkan oleh Mas Gibran sebagai juru kampanyenya Pak Ganjar, akan merangkul, memberi informasi yang benar tentang hal-hal yang tidak benar kepada orang-orang yang berusaha mencari pembenaran itu gitu. Jadi cukup seru ke depan dalam kontestasi presiden kali ini. Kita tunggu informasi yang lebih berbobot harusnya yang kita harapkan gitu ya, bukan yang lucu-lucu lagi gitu. Terima kasih sudah menyimak, direspon. Sekali lagi kita tegaskan, kita ikut komando Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Terima kasih. See you.